Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Kembali lagi bersama aku, Rita Nurmaliza, untuk menemani waktu kalian dengan cerita-cerita sejarah yang menarik tentunya ya. Di video kali ini, aku akan membahas sebuah kasus yang cukup kontroversial ya, yaitu tentang seorang monster yang dengan teganya menghabisi nyawa jutaan umat Yahudi ketika Perang Dunia Kedua. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu, jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video dari aku yang lain. Oke, pasti kita semua nggak asing ya dengan kata Holocaust. Holocaust adalah program yang dibentuk oleh Nazi Jerman. Program ini dipimpin langsung oleh Adolf Hitler dan didukung oleh negara kala itu. Banyak pakar-pakar berpendapat bahwa Holocaust ini adalah pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh Nazi, tapi bukan hanya untuk kaum Yahudi, melainkan untuk kelompok lainnya juga seperti orang-orang Rom, komunis, tawanan perang Uni Soviet, orang-orang dengan kelainan homoseksual, disabilitas, serta musuh-musuh politik dan keagamaan. Suatu hari ada seorang pria yaitu John Demjanjuk, yaitu mantan warga negara Amerika yang terjerat kasus Holocaust atau genosida terhadap 6 juta umat Yahudi ketika Perang Dunia Kedua. Nah, siapa sih sebenarnya John Demjanjuk dan kenapa dia bisa terjerat kasus Holocaust? John lahir dengan nama Ivan Mikolayovich Demjanjuk. Dia lahir di Ukraina pada tanggal 3 April 1920. Jadi teman-teman, John pindah ke Amerika Serikat dari tahun 85. Semenjak saat itu, dia menjadi imigran tetap di sana, membangun sebuah keluarga, dan juga bekerja di salah satu pabrik besar, yaitu pabrik Ford di Philadelphia. Dan juga dia tuh gak kayak kita ya, dia sama sekali tidak pernah ditilang polisi. Emangnya kalian tuh lihat jalur busway kosong langsung gas tancap, padahal kalau ditilang dendanya gede tuh. Oke, dari situ aja kita udah bisa nilai ya kalau John Demjanjuk ini adalah seorang warga negara yang baik. Singkat cerita, di suatu waktu para petugas imigrasi menjemput paksa John Demjanjuk di kediaman pribadinya, yaitu di Seven Hills, Ohio, Cleveland. Alasan kenapa dia dijemput paksa oleh petugas imigrasi adalah karena dia ini diduga adalah Ivan the Terrible. Ivan the Terrible adalah orang yang sama dengan penjahat perang Nazi yang bertanggung jawab atas kematian jutaan orang Yahudi di kamp konsentrasi di Treblinka, Polandia. Tentu saja John Demjanjuk menyangkal semua tuduhan tersebut dan bilang, saya ini bukan Ivan the Terrible, kalian itu salah orang. Tapi ada beberapa saksi yang selamat atas tragedi Holocaust tersebut dan mereka semuanya bilang kalau John Demjanjuk itu adalah Ivan the Terrible. Mereka semua melihat foto John dan berkata, kami mengingat dia adalah orang yang sama dengan yang kami kenal di Treblinka. Dia adalah Ivan the Terrible, sang operator ruang gas chamber. Dan buat kalian yang belum tahu tentang Treblinka, nih aku jelasin dulu ya biar nggak pada bingung. Treblinka adalah kamp pemusnahan Nazi Jerman di Polandia yang dikuasai selama Perang Dunia Kedua. Oke, jadi dikarenakan kejahatan yang dituduhkan kepada John Demjanjuk bukan di Amerika Serikat, otomatis dia nggak bisa diadili di sana ya. John akhirnya dideportasi ke Israel, yaitu negara yang pantas untuk memberikan hukuman atas kesalahan-kesalahannya itu. Dan ketika dia di sana, media massa tuh rame banget memperbincangkan tentang John Demjanjuk ini. Banyak juga yang percaya bahwa dia adalah Ivan the Terrible, tapi di sisi lain banyak yang percaya juga kalau dia adalah korban salah tangkap gitu. Karena kayak keluarganya, tetangganya, semua pada bilang kalau John itu adalah sosok orang yang sangat baik, ramah. Bahkan dia tuh nggak pernah sama sekali mukul anak-anaknya, istrinya, dan nggak pernah berbuat jahat kepada orang-orang di sekitarnya. Kayak di lingkungannya itu dia dikenal orang yang sangat baik. Tapi pertanyaannya, kenapa baru saat itu ya John ini diduga sebagai Ivan the Terrible ketika dia ini udah puluhan tahun menetap di Amerika Serikat, jadi warga negara di sana, sudah membangun keluarga, udah punya pekerjaan tetap. Kenapa dia baru diduga
diduga sebagai Ivan the Terrible. Jadi ceritanya, pada tahun 1975 ada seorang pria yang kembali ke Amerika Serikat setelah bertugas di Moskow. Dia membawa sebuah daftar yang ditandai oleh Uni Soviet sebagai penjahat perang yang berlindung di Amerika Serikat. Lalu, daftar itu pun akhirnya diserahkan ke Dirjen Imigrasi Amerika Serikat. Kemudian mereka mulai menyelidiki orang-orang yang ada di daftar tersebut. Salah satunya adalah Fyodor Fedorenko, seseorang yang telah mengakui bahwa dia adalah penjaga kamp kematian Treblinka. Dan selama penyelidikan ini berlangsung, pihak dari Amerika Serikat juga mengirimkan foto-foto itu kepada pihak berwenang Israel, termasuk foto John Demjanjuk. Nah, pihak Amerika Serikat bingung dong, kenapa kolaborator Nazi ini ada 2 orang. Akhirnya mereka mulai menyelidiki lah tuh kasusnya. Oke, dikarenakan korban yang selamat dari peristiwa Holocaust menetap di Israel, jadi untuk menguak kebenarannya, mereka harus mewawancarai para korban yang selamat dari kamp konsentrasi Treblinka. Singkat cerita, pada bulan Juni 1987, saat persidangan berlangsung, beberapa korban selamat kamp Treblinka bersaksi tentang kekejaman yang dilakukan oleh Ivan the Terrible pada masa lampau. Mereka bersaksi dengan berlinangan air mata mengingat kejadian yang sangat sadis, kejam, pembunuhan yang brutal yang mereka rasakan di camp tersebut. Tapi ya teman-teman, di saat persidangan, John Demjanjuk ini tuh nggak menunjukkan ekspresi apa-apa. Dia tuh nggak kayak sedih, nggak kayak takut, nggak kayak, ya pokoknya nggak nunjukin ekspresi apa-apa gitu. Jadi tatapannya dingin selama persidangan. By the way, sebelum ceritanya berakhir, apakah kalian bisa nebak kalau John Demjanjuk ini adalah Ivan the Terrible atau dia hanyalah korban salah tangkap? Coba ya komen di bawah. Apakah kalian penasaran dengan jawabannya? Back to the story. Di persidangan, John tentunya mengelak ya teman-teman. Dia terus berkata kalau dia bukanlah Ivan the Terrible. Namun demikian, para korban bersaksi bahwa John Demjanjuk adalah Ivan the Terrible, yaitu orang yang suka memukuli tahanan dengan pipa baja dan memotong anggota tubuh mereka dengan pedang. Lalu pada Juli 1987, ada satu kesaksian yang sangat emosional datang dari seseorang bernama Eliyahu Rosenberg. Dia kemudian ditanya oleh majelis hakim, apakah kamu bisa mengidentifikasi terdakwa? Lalu dia pun meminta izin kepada majelis hakim untuk menghampiri John Demjanjuk supaya dia bisa melihat John dari dekat. Majelis hakim pun memberikan izin, lalu Eliyahu pun menghampiri John Demjanjuk dan dia membuka kacamatanya dan kemudian dia bilang, pembunuh itu ada di depan mata saya. Ya, dia adalah Ivan the Terrible. Mendengar korban berkata seperti itu, John Demjanjuk ini tidak mengeluarkan reaksi apa-apa ya. Bahkan dia itu ketawa kecil gitu, menganggap kalau korban ini keliru dalam mengenali wajahnya. Aduh, pokoknya pas aku nonton persidangannya bener-bener bikin sesak teman-teman, kayak kasihan banget ngelihat korban-korbannya yang udah tua renta harus bersaksi dan mengingat kejadian yang bikin mereka itu sakit hati gitu ya. Tapi ya, setelah mendengar kesaksian dari korban-korban yang selamat dari kamp konsentrasi Treblinka, tim pembela John Demjanjuk malah mempertanyakan kebenaran cerita tersebut. Ya, bisa dibilang mereka ini ragu lah ya, karena kan korban-korban itu udah berusia lanjut gitu ya. Bisa jadi mereka itu ya mungkin pikun atau kayak ya salah mengingat orang gitu ya. Pokoknya persidangannya itu drama banget, nggak kelar-kelar. Sampai pada Agustus 1987, ada beberapa fakta lain yang mengacaukan kesaksian dramatis dari para korban, yaitu telah ditemukannya bukti tertulis dari seorang korban Treblinka yang diambil 39 tahun lalu, dan di situ tertulis bahwa Ivan the Terrible terbunuh selama pemberontakan tahun 1943 oleh para penghuni camp. Pokoknya intinya ada surat yang mengatakan bahwa Ivan the Terrible itu sudah mati terbunuh pada tahun 43. Lalu pada 18 April 1988, hari yang ditunggu-tunggu, yaitu hari pembacaan vonis terakhir terhadap John Demjanjuk pun dimulai. Putusan majelis hakim kepada John Demjanjuk yaitu dia dinyatakan bersalah atas kejahatan kemanusiaan dan dia mendapatkan hukuman gantung dari pengadilan Israel. Tapi kasus ini belum berakhir teman-teman. Pada tahun 1989, Uni Soviet pun dibubarkan. Peristiwa ini mempengaruhi vonis hukuman yang telah ditetapkan untuk John Demjanjuk, karena setelah pembubaran terjadi, Rusia juga membongkar seluruh arsip yang berkaitan dengan kamp kematian Nazi
Nazi Jerman di Polandia. Terdapat ribuan kesaksian di dalamnya, dan diantaranya terdapat bukti-bukti kuat tentang identifikasi positif yang dapat menyatakan bahwa John Demjanjuk bukanlah Ivan the Terrible. Pengacara John Demjanjuk yaitu Yoram Scheftel berusaha keras untuk mendapatkan bukti-bukti autentik agar dapat membebaskan vonis hukuman mati kliennya itu. By the way, pengacaranya John ini yaitu Yoram Scheftel sampai dijauhin sama keluarganya ya, karena ibunya, mereka semua tuh percaya kalau John Demjanjuk ini adalah Ivan the Terrible. Tapi Scheftel ini tuh kayak bersikeras kalau John Demjanjuk itu hanyalah korban salah tangkap. Singkat cerita, akhirnya Yoram Scheftel mendapatkan bukti tertulis yang jelas menyatakan bahwa John Demjanjuk bukanlah Ivan the Terrible. Kemudian pada tahun 1993, dia bersama tim hukumnya mengajukan banding atas kasus yang dijeratnya itu. Uni Soviet mengumpulkan ribuan bukti kesaksian dan salah satunya dari Wakhman Treblinka yang menyatakan bahwa nama asli Ivan the Terrible ini adalah Ivan Marchenko. Lalu setelah diidentifikasi ulang, memang tidak ada kemiripan ya antara John dengan Ivan Marchenko. Hal ini pun membuat dirinya dibebaskan dari segala tuduhan dan dia pun mendapat status kewarganegaraannya kembali. Apakah kasusnya berhenti sampai di situ? Tentu tidak. Kasus ini sangat dramatik pokoknya ya, dan terus berlanjut sampai pada tahun 2004. Untuk kedua kalinya, kewarganegaraannya dicabut dan dia dideportasi ke Jerman untuk diadili atas perbuatannya di masa lalu. Sidang pun berlanjut meskipun tidak ada bukti yang benar-benar kuat yang menyatakan bahwa John Demjanjuk ini adalah Ivan the Terrible. Walaupun aku sendiri ya sebagai seorang awam yang menonton dokumenter tentang Ivan the Terrible ini, ngelihat kesaksian dari para korban itu ya yakin sih kalau John Demjanjuk itu adalah Ivan the Terrible. Di persidangan banyak sekali saksi-saksi ya seperti penjaga yang bekerja di sana yang menyatakan kesaksian mereka tentang Ivan the Terrible, dan setidaknya banyak pernyataan yang berhasil menjadi salah satu alat bukti untuk mengadili John. Dan akhirnya pada usia 91 tahun, John telah dinyatakan bersalah sebagai pelengkap pembunuhan jutaan orang Yahudi di Sobibor. Demikianlah akhir dari persidangan John Demjanjuk. Pengadilan Jerman akhirnya memutuskan bahwa John bersalah. Dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara oleh pengadilan di Munich, Jerman. Tapi pada tahun 2012, John Demjanjuk meninggal di usianya yang ke-91 tahun. Dia meninggal di panti Reda sambil menunggu hasil banding. Dan menurut hukum Jerman, jika narapidana mati selama proses banding, maka kesalahannya pun dicabut dan putusan akhirnya tetap tidak diketahui. Well, itu dia kasus kontroversial tentang John Demjanjuk alias Ivan the Terrible yang bikin aku kayak gregetan banget teman-teman. Kenapa Ivan the Terrible ini bisa lolos gitu ya? Gila banget sih, seorang pembunuh kejam yang sudah membantai jutaan umat Yahudi, John Demjanjuk ini tuh bisa lolos di persidangan. Bayangin teman-teman, dia sempat dipenjara tapi dia tuh nggak sempat dihukum. Padahal udah banyak gitu kesaksian dari para korban ya, walaupun mereka udah lansia gitu kan. Harus nunggu bukti apa lagi sih gitu untuk mengadili John Demjanjuk ini sampai dia tuh mati. Tapi ya udahlah ya, semoga John Demjanjuk tenang di neraka. By the way, buat teman-teman yang pengen nonton dokumenternya, kalian boleh banget atau wajib nonton dokumenternya di Netflix, yaitu judulnya The Devil Next Door. Kalian bakalan gregetan juga sama kayak aku ketika nonton dokumenter itu, kayak ngelihat John itu di persidangan tatapannya begitu dingin, nggak ada ekspresi, matanya kosong ketika ngelihat korban-korban yang lagi nangis. Dan di dokumenter itu kalian juga bakalan lihat betapa mengerikannya kamp konsentrasi Treblinka itu. Pokoknya begitu sadis dan juga kejam. Aku pengen banget masukin cuplikan kayak dokumenter gitu ke video ini, tapi sayangnya nggak bisa. Tapi apakah mungkin John Demjanjuk ini sudah berubah atau bertobat? Karena kan ketika masa Perang Dunia Kedua itu dia dikenal sebagai orang yang kejam, berhati dingin, suka mencambuk, mencabik-cabik kulit manusia, ya kan, membunuh umat manusia secara massal. Tapi ketika dia pindah ke Amerika, dia menjadi warga negara yang baik, dia membangun keluarga, dan dia sayang banget sama keluarganya. Dia nggak pernah terlibat kasus hukum, nggak pernah ditilang, dan semua keluarganya, semua tetangganya bilang kalau dia adalah orang yang baik. Apakah mungkin dia udah tobat? Tapi ya,
bagi aku kalau dia tobat, harusnya dia juga ngaku dong kalau dia itu adalah Ivan the Terrible. Dia harus gentleman gitu kan, bilang iya saya bersalah atas tragedi yang menimpa umat Yahudi di masa Perang Dunia Kedua, dan saya siap menerima hukuman yang pantas buat saya. Seharusnya kalau dia gentleman, dia pasti harusnya begitu ya, harusnya dia ngaku aja. Tapi ya udahlah, walaupun pengadilan dunia tidak dapat menghakimi John Demjanjuk, setidaknya masih ada pengadilan yang lebih tinggi lagi, yaitu pengadilan Tuhan. Dan John Demjanjuk tidak mungkin akan lolos ya, dia pasti udah tenang di neraka. Aduh, kayaknya gue kesel banget ya sama John Demjanjuk. By the way, thank you so much for watching. Semoga video kali ini bermanfaat, menambah wawasan kalian, ataupun menemani dan juga menghibur waktu kalian dimanapun kalian berada. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang kurang tepat, kurang lengkap, ataupun misalnya kalian punya informasi tambahan, silahkan komen aja di bawah. Aku hanyalah manusia biasa, aku masih banyak belajar, dan juga kasihlah kritik yang membangun dengan bahasa yang sopan begitu ya. Jangan sampai kalian menghujat aku hanyalah menyampaikan cerita-cerita sejarah dengan harapan bisa bermanfaat buat banyak orang. By the way, thank you so much for watching. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Please bantu channel ini supaya bisa 1 juta subscribers. Kalau 1 juta subscribers, aku akan memberikan kejutan tentunya ya di channel aku. Apakah itu? Makanya ajak teman-teman kalian semua untuk subscribe. By the way, buat kalian yang mau merchandise Historita, langsung aja cek normaliza.merch atau kalian bisa langsung cek di Shopee-nya normaliza.id. Anyway, I love you all so much and I'll see you guys in my next video. Bye guys!